Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woode Deta Prisalita, NIM 03202241. Saya berasal dari kelas C Prodi PGSD semester 1 Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan materi saya. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Pengertian energi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda, tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Pengertian energi menurut para ahli. 1. Robert R. Walker, energi adalah kemampuan membuat sesuatu terjadi. 2. Menurut Mukrajudin, energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. 3. Menurut Pardiono, energi adalah suatu bentuk kekuatan yang dihasilkan atau dimiliki oleh suatu benda. 4. Menurut Michel J. Moran, energi adalah sebuah konsep dasar termodinamika dan merupakan salah satu aspek penting dalam analisis teknik. Hukum kekekalan energi. Seperti yang kita ketahui bahwa energi memiliki suatu hukum yang sering disebut dengan hukum kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat dirubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Dengan pengertian lain, energi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Energi berasal dari bahasa Yunani yakni ergon, yang artinya kerja. Dalam melakukan pekerjaan selalu menggunakan energi, baik dengan sadar ataupun tidak sadar. Misalnya, ketika kita sedang berjalan, kita memerlukan energi. Tetapi setiap aktivitas memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Energi tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Seperti contohnya setrika yang berubah bentuk dari energi listrik menjadi energi panas. Penemu energi adalah James Prescott Joule, sehingga satuan internasional dari energi adalah Joule atau disingkat dengan J. Dan satuan energi lainnya adalah kalori atau kal. Terdapat beberapa bentuk energi, yaitu 1. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Hukum dasar kimia benda yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial gravitasi. Adanya energi potensial gravitasi, benda dapat bergerak dari meja ke tanah. Terdapat dua energi potensial sebagai berikut. 1. Energi potensial gravitasi bumi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. 2. Energi potensial elastisitas adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang direnggangkan, seperti busur panah, semakin jauh perenggangannya dan penekanannya semakin besar pula energinya. 2. Energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu material berpindah atau bergerak. Sifat kimia dan fisik air laut contohnya. Ketika naik sepeda, kontraksi otot kaki akan mendorong pedal sepeda. Untuk membedakan energi potensial dan energi kinetik dapat dilihat dari bermain perosotan atau seluncuran. Anak-anak yang bermain perosotan memiliki lebih banyak energi potensial pada saat berada di puncak perosotan dibandingkan ketika ada di dasar perosotan. Energi kinetik akan diubah menjadi energi potensial atau energi tersimpan. Ketika menaiki perosotan, energi potensial dapat diubah menjadi energi kinetik selama meluncur turun. 3. Energi kimia. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang akan makan memiliki energi untuk beraktivitas. Energi dan perubahannya, contoh lainnya bisa dilihat pada bensin yang mengandung energi kimia, sehingga mesin dapat bergerak dengan adanya bensin. 4. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Fungsi dan manfaat energi sehari-hari. Dari hukum kekekalan energi di atas, apabila energi dapat diubah ke dalam bentuk energi lainnya,
maka energi tersebut akan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi yang paling banyak bisa dimanfaatkan adalah perubahan dari energi listrik diubah ke dalam bentuk energi yang lainnya. Contoh perubahan energi itu antara lain: 1. Energi kimia menjadi energi gerak atau mekanik. Makanan yang kita makan akan diolah melalui reaksi kimia menjadi sumber energi untuk beraktivitas. 2. Energi listrik menjadi energi panas, penggunaan setrika untuk menggosok pakaian. 3. Energi listrik menjadi energi bunyi, penggunaan bel untuk menghasilkan bunyi. 4. Energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik, penggunaan kipas angin. 5. Energi gerak mekanik menjadi energi panas, gesekan dua benda secara terus-menerus menghasilkan panas. 6. Energi cahaya menjadi energi kimia, pemanfaatan cahaya matahari sebagai bahan dasar dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan. Sifat energi. 1. Transformasi energi. Energi bisa diubah dalam bentuk lain. Sebagai contoh, energi panas pembakaran menjadi energi mekanik mesin. 2. Transfer energi. Energi panas dari suatu material atau tempat dapat ditransferkan ke tempat atau material lain. Sebagai contoh, pemanasan air pada panci. Dengan energi panas yang berasal dari api ditransfer melalui material panci, sehingga memanaskan air, dan setelah melalui titik didih, maka air akan menguap. 3. Energi dapat dipindahkan dari bentuk lain oleh suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Dalam hal ini sering disebut dengan energi mekanik. 4. Energi kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Perubahan bentuk energi. Energi dapat berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Beberapa contoh perubahan bentuk energi adalah sebagai berikut. Energi dapat diubah menjadi energi yang setara, tetapi energi itu tidak dapat dimusnahkan dan juga tidak dapat dibuat. Hal ini disebut hukum kekekalan energi. Albert Einstein mengemukakan pendapatnya tentang hukum kekekalan materi dan energi, bahwa pada waktunya orang yang dapat mengubah unsur menjadi energi dan sebaliknya, energi menjadi unsur kembali. Para ahli menegaskan pendapat Einstein dengan mengemukakan bahwa unsur dan energi adalah dua macam bentuk yang berlainan, maka tetap berlaku hukum kekekalan, bahwa untuk energi dapat diubah dari yang satu ke yang lain, tetapi jumlah akhirnya adalah tetap. Energi alternatif. Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan, yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Istilah alternatif merujuk kepada suatu teknologi selain teknologi yang digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Teknologi alternatif yang digunakan untuk menghasilkan energi dengan mengatasi masalah dan tidak menghasilkan masalah seperti penggunaan bahan bakar fosil. Energi alternatif menjadi satu-satunya pilihan untuk keluar dari kekangan energi fosil yang tidak lama lagi akan punah. Energi memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa adanya energi, semua aktivitas manusia pasti akan terhambat. Energi yang selama ini kita gunakan sebagian besar berasal dari fosil. Makhluk hidup yang telah mengalami pembusukan dan tertimbun di dalam perut bumi selama jutaan tahun. Jika kita hanya mengandalkan sumber energi fosil seperti minyak bumi sebagai sumber energi utama, tentunya sumber energi yang ada akan habis sebelum. Energi alternatif sendiri ada banyak jenisnya. Apa saja macam-macam energi alternatif itu? Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik dibagi menjadi dua, yaitu A. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Dari kedudukan atau tempat itu, ia dapat melakukan usaha. Oleh karena itu, energi potensial disebut juga energi tenaga tempat. Sebagaimana contohnya adalah sebuah bola diangkat ke atas kemudian dilepaskan, maka bola akan jatuh lagi ke bawah atau kedudukan semula. Jadi bola yang telah diangkat ke atas tadi juga memiliki energi potensial.
B. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Energi kinetik secara jelas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha agar bisa menggerakkan benda dengan massa tertentu hingga mencapai suatu kecepatan tertentu. Semakin tinggi kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Contohnya adalah ketika sebuah mobil melaju, semakin kencang kecepatan mobil tersebut, maka semakin pula energi kinetiknya. 2. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Sebenarnya, setiap terjadinya getaran pada suatu benda, pasti terdapat energi bunyi. Namun, tidak semua bunyi tersebut akan terdengar. Semakin kuat getarannya, semakin besar pula energi bunyi yang dihasilkan. Contohnya adalah ketika bermain gendang, semakin kuat gendang dipukul, otomatis semakin besar getarannya dan semakin besar bunyi yang dihasilkan. 3. Energi panas. Energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Energi panas merupakan energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel bersuhu rendah, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Contoh sederhana dari energi panas adalah ketika memanaskan air dengan api. Suhu dari api akan berpindah ke air sehingga membuat air dapat mendidih. 4. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah ketika cahaya dari lampu, semakin jauh kita dari sumber cahaya, maka semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. 5. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Contoh sederhananya adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita memiliki unsur kimia dan akan mengalami reaksi kimia agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, saat proses reaksi kimia juga terjadi energi kimia. 6. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi oleh bahan radioaktif. Energi ini dihasilkan oleh inti atom yang membelah atau 2 inti atom yang menyatu. Pembelaan atau penyatuan inti atom akan menghasilkan energi yang sangat besar karena terjadi perubahan pada inti atom. Contohnya adalah penggunaan bom nuklir. Sumber energi baru terbentuk. 1. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. 2. Energi alternatif disebut juga energi terbarukan. 3. Energi alternatif sangat dibutuhkan untuk mengganti energi yang tidak dapat diperbarui, seperti BBM atau bahan bakar minyak. Ciri-ciri energi alternatif. 1. Dapat digunakan berulang-ulang. 2. Jumlahnya berlimpah. 3. Pengelolaannya tidak merusak alam. 4. Tidak berbahaya, aman, setara tidak menimbulkan berbagai penyakit akibat pengelolaan atau penggunaannya. 5. Ramah lingkungan. Sumber energi alternatif yang ada di bumi ini sangat banyak, tetapi saya hanya dapat menjelaskan sebagiannya saja. 1. Matahari. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan secara langsung atau dapat juga dengan menggunakan alat yang disebut dengan panel surya atau sel surya. Sel surya ini dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Contoh manfaatnya adalah pengeringan hasil pertanian dan alat pemanas air. 2. Biogas. Contoh manfaatnya adalah gas metana dari kotoran hewan ternak dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. 3. Air. Contoh manfaatnya adalah sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga air. 4. Sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga angin. 5. Panas bumi. Contoh manfaatnya adalah sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga angin. Energi alternatif memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Baiklah, kita bahas keuntungannya terlebih dahulu. 1. Sumber energi alternatif dapat terus digunakan karena tidak akan habis. Contohnya matahari, air, angin, dan panas bumi akan memberikan energinya sepanjang masa. 2. Energi yang dihasilkan oleh sumber bunyi alternatif sangat besar. 3. Ramah lingkungan, artinya energi alternatif tidak menimbulkan polusi atau pencemaran.
Sedangkan kerugian energi alternatif adalah 1. Energi alternatif dipengaruhi oleh musim. 2. Membutuhkan biaya besar untuk membangkitkan energi alternatif. 3. Membutuhkan teknologi tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi lain. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Apabila terdapat salah-salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.